Shalom, selamat malam. Saya Rara Ayu Angel Diana, NIM 20D10095 dari kelas 1.3 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis 2020. Malam ini saya akan membacakan hasil rangkuman yang sudah saya buat dari buku Love in World Religion. Pengampunan dalam agama Kristen memiliki konsep, yaitu salah satu elemental dari kehidupan Kristen yang dilihat sebagai tindakan, kondisi, atau disposisi terhadap orang yang berbuat dosa. Kata mengampuni dalam bahasa Yunani adalah apiemi, yang artinya melepaskan, meninggalkan, membiarkan pergi, serta menghapuskan. Kata ini telah ditulis di Alkitab sebanyak 143 kali, yang artinya mengampuni adalah hal yang sangat penting dan hal itulah yang Yesus Kristus selalu inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sering kali kita merasa bahwa kita sudah mengampuni, tapi jauh di lubuk hati kita masih menyimpan dendam amarah yang menimbulkan ketidaklegaan hati. Yesus sendiri berkata, "Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Yang tertuang dalam Lukas 17 ayat 4. Di dalam Alkitab sendiri, mengampuni memiliki arti memaafkan orang yang bersalah. Yesus telah menasihati untuk mengampuni sebanyak 70 kali 7. Hal ini tertuang di dalam Matius 18 ayat 22 yang berbunyi, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kita memang diajarkan untuk mengampuni, tapi mengampuni bukan berarti kita harus menyetujui perbuatan yang salah atau memihak perbuatan yang salah, serta kita tidak menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi, melainkan orang yang telah melakukan kesalahan akan menanggung akibatnya. Serta kita tidak boleh membiarkan orang lain untuk memanfaatkan kita. Seperti halnya apabila ia datang meminta maaf dan kembali membuat kesalahan lagi. Cara mengampuni adalah kita harus tahu arti mengampuni. Mengampuni dengan tulus, dengan ikhlas, dan sepenuh hati. Yang kedua, memikirkan manfaat mengampuni. Banyak sekali manfaat mengampuni. Karena apabila kita mengampuni sesama, maka sesama Tuhan akan mengampuni kita. Yang ketiga, bersikap masuk akal. Kita tidak boleh terpancing emosi dan harus memperpanjang sabar. Terkait dengan teologi penebusan yang dikembangkan oleh Santo Paul, pengampunan menjadi karakteristik gereja mula-mula dan menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Ayat penutup dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang ada di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk mengampuni sesama dengan sepenuh hati, agar kita juga diampuni oleh sesama kita juga. Sekian rangkuman dari saya tentang pengampunan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya Rara Angel Diana, NIM 20D10095 dari kelas 1.3 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sugio Pranata 2020 mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.